Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu hari di Baghdad kedatangan seorang ahli agama. Ia terkenal pandai berbicara, namun juga angkuh. Dimanapun ia berada, ia selalu berkata, "Tak seorang pun bisa menandingi kepintaranku dalam memahami kitab." Kabar tentang kesombongan ini sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Raja tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kita lihat saja. Panggil Abu Nawas. Aku ingin menyaksikan bagaimana ia menghadapi orang ini." Balaryung istana pun dipenuhi para menteri, ulama, dan rakyat yang ingin tahu. Ahli agama itu melangkah masuk dengan jubah megah dan kepala tegak. Ia memandang rendah Abu Nawas yang hanya memakai pakaian sederhana. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji ilmumu. Katakan padaku, apakah Allah bisa memasukkan seluruh langit dan bumi ke dalam sebuah telur ayam? Katakan padaku, apakah Allah bisa memasukkan seluruh langit dan bumi ke dalam sebuah telur ayam tanpa mempersempitnya?" Semua orang terdiam. Pertanyaan itu jelas sebuah ujian, bahkan terdengar mengejek. Seorang menteri berbisik, Abu Nawas pasti tidak bisa menjawab kali ini." Abu Nawas menatap ahli agama itu dengan senyum kecil. Ia tidak langsung menjawab, melainkan balik bertanya, "Wahai Tuan yang terhormat, apakah engkau percaya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" Ahli agama itu menjawab dengan congkak, "Tentu saja, aku paling tahu tentang itu. Tetapi aku ingin melihat bagaimana engkau menjawab pertanyaan mustahilku." Abu Nawas menatap hadirin. Ia berkata tenang, "Jika engkau benar-benar yakin Allah Maha Kuasa, maka pertanyaanmu tidaklah mustahil. Bagi manusia memang mustahil memasukkan langit dan bumi ke dalam sebuah telur. Tetapi bagi Allah yang menciptakan langit, bumi, dan telur itu sendiri, hal itu tidaklah sulit." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara tegas, "Kesalahanmu adalah menimbang kebesaran Allah dengan akal manusia yang terbatas. Engkau menilai seakan-akan kuasa Allah harus sesuai dengan logika pikiran, padahal akal manusia hanyalah setetes air, sedangkan ilmu Allah seluas lautan." Balaryung istana langsung riuh. Beberapa orang bertepuk tangan, sebagian menunduk malu. Raja Harun tersenyum lebar. Ia berkata, "Benar kata Abu Nawas, engkau terlalu sombong dengan ilmumu, padahal ilmu yang kau miliki hanyalah secuil, sementara kebesaran Allah meliputi langit dan bumi." Ahli agama itu wajahnya memerah. Ia ingin membantah, tapi kata-kata Abu Nawas sudah menutup jalan ucapannya. Semua orang tahu, ia telah kalah dalam debat ini. Abu Nawas menambahkan dengan nada sedikit bercanda, "Mungkin kita bisa bertanya langsung kepada Allah di hari akhir nanti. Tetapi tentu saja dengan syarat Tuhan merendahkan diri di dunia terlebih dahulu." Kisah selanjutnya dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama,
"Saya siap Paduka," jawab Syekh Fakih. Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita, sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Fakih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu Abu Nawas, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Fakih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-menerus mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa soal dalam acara debat kali ini akan diajukan dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa," jawab Syekh Fakih. "Sekarang giliranmu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja saya yakin Abu Nawas. Dan kenapa pula saya harus marah?" timpal Baginda Raja balik. "Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk memperhatikan jawaban saya Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana membawa tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Menghadap sesama manusia saja Paduka tidak pernah lupa, tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. "Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun," ujar Baginda Raja. "Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan menghukum kamu karena kau tidak bisa menjawabnya," balas Baginda Raja. "Nah itulah,
Perumpamaan atas jawaban saya. Paduka tak perlu menegurnya dengan cara santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. "Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka," jawab Syekh Faqih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan akan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka?" tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Faqih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya, "Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya?" tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan berulang. "Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini," ujar Baginda Raja. Syekh Faqih pun lalu dipersilakan untuk pulang, dan setelah Syekh Faqih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu Abu Nawas, sebenarnya aku masih penasaran dengan jawaban yang kau berikan," tanya Baginda Raja. "Saya tidak tahu jawabannya Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka," jawab Abu Nawas. "Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu," ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pria sombong berkeliaran di pasar dengan suara lantang. Ia sering menantang orang-orang di sekitarnya dengan ucapan yang penuh kesombongan. "Jika Allah itu benar-benar ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bahkan bisa meminum racun tanpa terluka." Teriaknya membuat banyak orang geram. Namun tak satu pun berani menantangnya. Selain bertubuh besar, bicaranya juga kasar dan menakutkan. Berita tentang pria sombong itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang tidak suka melihat kesombongan segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan pria sombong itu. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke alun-alun kota, di mana pria sombong itu telah mengumpulkan massa dengan ucapannya yang menantang Tuhan. Dengan santai Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau memang sehebat yang kau katakan, aku ingin menguji keberanian. Minumlah racun ini." Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Pria itu terkejut, tetapi ia tak ingin terlihat takut di depan orang banyak. "Apa racun itu benar-benar mematikan?" tanyanya sedikit ragu. "Tentu saja, hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kerumunan semakin riuh. Semua mata tertuju pada botol kecil itu. "Kalau begitu, buktikan dulu omonganmu," tantang pria sombong itu. Tanpa ragu,
Abu Nawas mengambil botol itu dan meneguk isinya. Ia bahkan berdecak nikmat. Rasanya enak sekali, seperti madu, katanya santai. Orang-orang tercengang. Subhanallah, Abu Nawas selamat, seru mereka. Tak mau kalah, pria sombong itu merebut botol tersebut dan menenggaknya sekaligus. Namun seketika itu juga wajahnya berubah. Ia mulai muntah-muntah dan tubuhnya gemeteran. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas terkekeh. Tuan, itu bukan racun, hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Namun rasa mual dan pusingmu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu dengan sempurna. Pria sombong itu terdiam, wajahnya memerah, lalu ia tertunduk malu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampuni aku ya Allah," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Hai pria sombong, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah." Dari kejauhan Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu mengangguk puas. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sementara itu, pria sombong itu pergi dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan orang-orang di alun-alun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat?" Pendeta menjawab dengan percaya diri, "Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad." Filosof menambahkan, "Kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir." Penyair menyeringai, "Namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi." Baginda Raja tersenyum lebar. "Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas." Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. "Tapi ada syaratnya," kata sang pendeta. "Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami." Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. "Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami," katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. "Veritas esluk in tenebris, quomodo homo sine fide vivit." Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata.
Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. Iskepsi einai iarti dis eleftherias ti einai ialatehia koris logiki. Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. Dalat rabah sir bespar nahbah ehgal eghal bedon ehas ceh piden mandar. Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun. Abu Nawas melangkah maju. Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu. Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman? Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut. Ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di Baghdad, tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta ini dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Raja yang mendengar kabar ini sangat geram.
akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tak bisa dipermainkan," perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. "Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling." Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang yang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silahkan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang begitu besar hingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda dan para ulama yang mendengar itu terdiam. "Ini pasti pertanyaan licik dan menjebak," gumam Abu Nawas. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak. "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai. "Ya bisa, tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang kedua, di manakah arah wajah Allah menghadap saat dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas dengar lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku kapan Allah tidur dan sejak kapan dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur Tuan Pendeta, tidak mengantuk, dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta itu mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang ketiga." Pendeta mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali. Namun ada syaratnya." "Apa syaratnya?" Pendeta penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. "Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, silahkan." Pendeta menghela napas dalam-dalam. "Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, gampang, ikut aku." Abu Nawas lalu membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak. Aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, "Ini adalah surga, tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kelezatan." Pendeta itu mengangguk-angguk. "Wah, lezat sekali baunya." Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. "Nah, ini neraka, panas, pengap, dan bikin sesak nafas." Pendeta mulai protes. "Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas terkekeh-kekeh. "Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya bisa kau lihat setelah kau mati."
Berani kau mati sekarang? Pendeta mundur sambil menggeleng-geleng keras. Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kalau kau belum siap mati, jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik, karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat? Pendeta menjawab dengan percaya diri. Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad. Filosof menambahkan, kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir. Penyair menyeringai, namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi. Baginda Raja tersenyum lebar. Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. Tapi ada syaratnya, kata sang pendeta. Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami. Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami, katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. Veritas esluk in tenebris, quomodo homo sine fide vivit. Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. Iskepsi einai I arti dis eleftherias ti einai I alatehia koris logiki. Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat.
Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. Dalat rabah sir bespar nahbah ehkal eghal bedon ehas ceh piden mandar. Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun. Abu Nawas melangkah maju. Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu. Kepada pendeta, katanya, ia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman? Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut, ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil menikmati angin sore. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kerumunan orang yang tertawa terpingkal-pingkal. Di tengah kerumunan itu berdiri seorang lelaki dengan pakaian compang-camping, namun dengan ekspresi percaya diri bak seorang ulama besar. Siapa dia? Tanya Abu Nawas pada seorang pedagang. Itu orang gila, wahai Abu Nawas. Tapi katanya ia ingin berdebat dengan siapa saja tentang segala hal. Abu Nawas mengangguk dan berjalan mendekat. Lelaki itu menatap Abu Nawas dengan tajam, lalu berkata, aha, kau pasti Abu Nawas si cerdik itu. Sini, berani tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Orang-orang bersorak, wah, ini pasti menarik. Abu Nawas tersenyum, silahkan tanyakan. Tapi kau harus siap menerima jawabanku yang mungkin juga sinting. Baik,
seru si Sinting sambil menepuk dadanya. Pertanyaan pertama, jika seekor unta berlari ke barat, ekornya mengarah kemana? Abu Nawas menjawab, tergantung. Jika ia berlari mundur, ekornya ke timur, tapi kalau ia salto, mungkin ke atas. Orang-orang tertawa. Si Sinting mencatat sesuatu di tanah dengan ranting, lalu mengangguk. Pertanyaan kedua, katanya dengan semangat, berapa liter air dibutuhkan untuk mengisi kolam yang kosong jika kolamnya hanya ada di dalam mimpi? Abu Nawas mengangguk bijak. Itu mudah, sebanyak mimpi yang bisa kau bawa dalam ember tidurmu. Semua yang menonton tertawa makin keras. Si Sinting mulai garuk-garuk kepala. Tapi kalau aku tak tidur, bagaimana aku bisa bermimpi? Tanya si Sinting bingung. Itu artinya kau sudah bangun, jadi tak perlu isi kolam mimpi, isi saja perutmu. Gelak tawa kembali pecah. Si Sinting tidak mau kalah. Lalu ia berkata, pertanyaan terakhir, jika aku makan nasi, lalu berpikir aku makan roti, apakah perutku kenyang karena nasi atau roti? Abu Nawas mendekat dan berkata dengan serius. Abu Nawas mendekat dan berkata dengan serius, kalau kau berpikir makan roti, tapi perutmu diisi nasi, maka perutmu kenyang karena nasi, tapi hatimu kenyang karena imajinasi. Si Sinting melongo. Ia menatap Abu Nawas lekat-lekat lalu berkata, wahai Abu Nawas, ternyata aku tidak gila. Aku cuma belum ketemu lawan debat yang cocok. Abu Nawas tertawa dan menepuk bahunya. Kita semua agak sinting kawan. Bedanya aku dibayar karena kecerdikanku, kau karena keanehanmu. Akhirnya mereka berdua duduk bersama minum teh sambil membahas hal-hal penting aneh yang bahkan tidak dimengerti oleh logika manusia. Akhirnya mereka berdua duduk bersama minum teh sambil membahas hal-hal paling aneh yang bahkan akhirnya mereka berdua duduk bersama minum teh sambil membahas hal-hal paling aneh yang bahkan tidak dimengerti oleh logika biasa. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang mencekam, istana Baginda Raja diliputi ketegangan. Para pengawal berlarian ke sana kemari. Para tabib dan dukun kerajaan berkumpul, tetapi tak satu pun dari mereka mampu menolong. Baginda Raja mengalami sesuatu yang mengerikan. Ia kerasukan. Dalam kegelisahan, seorang penasihat istana mengusulkan nama yang sudah tak asing lagi, Abu Nawas. Ia terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengatasi masalah-masalah aneh. Setelah dipanggil ke istana, Abu Nawas segera mendekati Baginda yang tengah meronta-ronta dengan mata melotot dan suara bergema menakutkan. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mulai membaca doa dan membentak, pergilah kalian, wahai setan-setan terkutuk, jangan berani mengganggu Baginda Raja. Ajaib, 9 makhluk hitam transparan berteriak ketakutan dan lari terbirit-birit keluar dari tubuh Baginda. Namun keanehan terjadi. Masih ada satu setan yang tetap bersikukuh tinggal di dalam tubuh Baginda Raja. Abu Nawas mengerutkan dahi. Dengan penuh semangat, ia kembali membaca doa dan membentak lebih keras. Tetapi setan itu tetap bergeming. 2 jam berlalu, Abu Nawas mulai kelelahan. Keringat membanjiri tubuhnya, tetapi setan yang satu ini tetap bertahan seolah tak mendengar apapun. Para tabib, dukun, dan pengawal mulai saling berpandangan, khawatir Abu Nawas kali ini tak mampu menyelesaikan masalah. Tiba-tiba suasana makin mencekam. Dari balik kegelapan terdengar suara gaduh. Abu Nawas menoleh dan melihat 9 setan yang tadi kabur kini kembali mendekat. Ia langsung waspada dan bersiap melawan mereka lagi. Ngapain kalian datang lagi? Masih berani mengganggu? Bentak Abu Nawas dengan suara lantang. Namun tak disangka-sangka, 9 setan itu justru gemeteran dan ketakutan. Salah satu dari mereka menjawab terbata-bata, enggak Abu Nawas, kami cuma mau menjemput satu teman kami yang budak. Permisi. Mendengar itu,
Abu Nawas dan seisi istana terdiam sejenak, lalu tiba-tiba meledak dalam tawa. Bahkan Baginda Raja yang baru saja sadar pun tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya benar-benar kembali sehat. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan setan yang budak menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan bahwa kadang masalah tersulit hanya butuh cara pandang yang berbeda dan sedikit humor. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka, balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojok rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya mengangguk kepalanya. Tapi dalam hati, Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda. Akhirnya, keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung itu kepada Baginda Raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tak mungkin melawan. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja penuh dengan emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujar menteri istana dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kalau kau tidak ingin menjual burung nuri itu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas, mencoba meredakan amarah Baginda. Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir. Raja bertanya heran, penyihir yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?
Abu Nawas menjawab, "2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya Paduka. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Abu Nawas, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau datang ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah," tegas Abu Nawas. "Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja, dan keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat jadi pengawal istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, rakyat menjalani harinya seperti biasa. Para pedagang sibuk menjajakan barang dagangannya di pasar. Anak-anak bermain di jalanan, dan para ulama berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Namun ketenangan itu terusik oleh satu kabar mengejutkan bahwa Abu Nawas meminta agar kiamat segera terjadi. Kabar ini tersebar cepat dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Apa maksud orang itu?" tanya sang raja dengan dahi berkerut. "Kiamat. Bukankah itu urusan Tuhan?" Para menteri pun mengangguk, namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan alasan permintaan Abu Nawas tersebut. Akhirnya raja memerintahkan agar Abu Nawas segera dihadapkan ke istana. Di hadapan raja dan para penasihatnya, Abu Nawas tetap tenang, bahkan wajahnya terlihat sedikit riang seperti biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "benarkah kau meminta agar kiamat terjadi sekarang juga?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Benar tuanku, hamba memohon agar kiamat terjadi secepatnya." Ruangan istana menjadi hening dan raja menyipitkan mata. "Apakah kau sudah gila Abu Nawas? Apa alasannya hingga kau menginginkan kehancuran dunia dan seluruh isinya?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Ampun tuanku, beberapa waktu yang lalu hamba berkeliling desa-desa di pinggiran kota.
hamba melihat banyak rakyat miskin yang kelaparan, anak-anak tanpa pakaian layak, dan para petani yang dipaksa menyerahkan hasil panennya kepada para tuan tanah yang tamak. Bahkan beberapa di antara mereka sampai menjual anak-anaknya untuk melunasi hutang. Raja tertegun. Ia belum pernah mendengarkan laporan semengerikan itu dari para menterinya. Abu Nawas melanjutkan, hamba berpikir, dunia ini sudah terlalu rusak tuanku. Keadilan sulit ditegakkan. Para pejabat hanya mementingkan kekayaan dan rakyat jelata terus menderita. Hamba tidak melihat tanda-tanda bahwa keadaan akan membaik. Hamba berpikir, mungkin kiamat adalah jalan satu-satunya agar semuanya berakhir, agar para penindas dibalas dan orang-orang yang tertindas mendapatkan keadilan. Baginda Raja terdiam. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang luput dari pengawasannya. Ia menatap para menterinya yang kini menunduk dalam diam, seolah merasa bersalah. Namun Abu Nawas, ujar raja pelan, kiamat adalah rahasia Tuhan. Tidak bisa kau meminta begitu saja. Abu Nawas mengangguk. Hamba tahu tuanku, tapi bukankah sebagai hamba yang lemah, hamba boleh memohon? Siapa tahu Tuhan mengabulkan doa seorang rakyat kecil seperti hamba ini. Ucapan itu terdengar seperti sindiran yang halus namun tajam. Raja memahami maksudnya. Abu Nawas tidak sungguh-sungguh menginginkan kiamat. Ia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dunia sudah terlalu tidak adil dan para penguasa telah lalai. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja berdiri dari singgasananya. Abu Nawas, katanya tegas, aku berterima kasih karena engkau telah membuka mataku. Aku tidak akan membiarkan rakyatku hidup dalam penderitaan seperti itu. Raja pun memerintahkan para menteri diturunkan ke desa-desa untuk melihat langsung kondisi rakyat. Tuan-tuan tanah yang menindas ditangkap dan diadili. Gudang makanan kerajaan dibuka untuk diberikan kepada rakyat miskin. Dan yang paling penting, dibentuk tim khusus untuk mengawasi keadilan sosial di seluruh negeri. Mulai hari ini, lanjut raja, aku ingin negeri ini menjadi tempat di mana keadilan ditegakkan. Jangan sampai rakyat memohon kiamat karena kita para penguasanya lalai menjalankan amanah. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Hamba tidak pernah benar-benar ingin kiamat terjadi tuanku. Hamba hanya ingin melihat keadilan turun ke bumi seperti turunnya hujan yang menyuburkan tanah tandus. Raja mengangguk lalu berkata, kau memang gila Abu Nawas, tapi gila yang sangat waras. Seluruh ruangan tertawa lega, ketegangan sirna, dan hari itu kerajaan memulai perubahan besar demi kesejahteraan rakyatnya. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat. Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. Apa penyebabnya? Tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan. Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka.
Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini, sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya. Dalam hati ia menggumam, pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan. Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya, "kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.